Akhirnya, Calhanoglu bicara soal masa depannya di AC Milan. Hakan Calhanoglu mengaku senang AC Milan kini berpeluang besar masuk Liga Champions musim depan. Namun, menegaskan bahwa masa depannya di San Siro tak bergantung pada kesuksesan Rossoneri bermain di kompetisi tersebut. Milan terus berusaha untuk mendapatkan tiket masuk ke Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Salah satunya dengan mengandalkan Calhanoglu. Musim ini Milan berpeluang untuk bisa meraih tiket ke Liga Champions. Rossoneri sekarang ada di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Hakan Calhanoglu pun merasa senang dengan apa yang diraih oleh AC Milan sejauh ini. Sekarang ia pun merasa tak sabar untuk bisa membawa Rossoneri memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Saya sangat senang kami mencapai titik ini. Kami bersemangat dan ingin memastikan tempat kami di Liga Champions, serunya pada Sky Sports Italia. Milan sendiri masih mendapatkan ancaman dari Juventus sebab Bianconeri cuma terpaut 1 angka dari Rossoneri. Saat ini masa depan Hakan Calhanoglu masih tidak jelas sebab kontraknya di AC Milan akan berakhir pada musim panas 2021 ini. Negosiasi kontrak dikabarkan berlangsung alot. Kini ia angkat bicara soal masa depannya bersama Milan. Calhanoglu menegaskan ingin terus bersama Rossoneri meski klub itu tak bermain di Liga Champions sekalipun. Ia juga mengatakan akan membahas lagi soal masa depannya di San Siro segera setelah kompetisi berakhir. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin masuk ke Liga Champions bersama Milan, tegas Calhanoglu. Namun masa depan saya tidak bergantung pada Liga Champions. Saya sangat senang berada di sini bermain untuk Milan, serunya. Di akhir musim saya akan duduk bersama Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk membahas masa depan saya. Mereka yang bertanggung jawab dan saya menghormati mereka, tanda Calhanoglu. Jika cabut dari AC Milan, Hakan Calhanoglu dikabarkan sudah ditunggu sejumlah klub, diantaranya ada Juventus, Manchester United, Chelsea hingga Arsenal. AC Milan KW diambang batal promosi. AC Milan KW melihat harapannya untuk promosi ke Serie A berantakan. AC Monza bisa disebut sebagai AC Milan KW karena dimiliki mantan bos legendaris Rossoneri, yaitu Silvio Berlusconi. Anak Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi menjadi presiden klub, sedangkan mantan CEO AC Milan, si botak Adriano Gelani, kini memangku jabatan yang sama di AC Monza. Monza dilatih ex pemain juru taktik AC Milan, Christian Brocchi. Sejumlah ex pemain setan merah juga memperkuat AC Monza, memperkuat status klub Serie B ini sebagai AC Milan KW. Mereka adalah Gabriel Paletta, Kevin Prince Boateng, dan Mario Balotelli. Seperti AC Milan asli, AC Monza menjadi PHP buat supporternya musim ini. Sementara AC Milan pernah menebar harapan meraih Scudetto dan lolos mudah ke Liga Champions. Monza sempat punya kans tinggi bakal promosi ke Serie A 2021-2022. Penampilan di awal musim sempat membawa Monza lama menempati peringkat kedua klasemen Serie B, yang akan memberikan tiket promosi otomatis ke Serie A. Namun rangkaian hasil buruk selama Maret sampai April, lalu Monza anjlok ke posisi kelima. AC Monza berusaha bangkit sepanjang bulan ini, sempat meraih 4 kemenangan beruntun dan Mario Balotelli tampak tajam mencetak gol. Tetapi upaya itu tidak cukup karena di akhir musim Serie B 2020-2021, Monza hanya finish di posisi ketiga dengan Empoli dan Salernitana yang mendapatkan tiket promosi otomatis. Monza harus melalui babak play-off untuk memperjuangkan peluangnya promosi ke Serie A musim depan. Playoff promosi diikuti tim peringkat 3 sampai 8 Serie B 2020-2021. Monza dan Lecce sebagai peringkat 3 dan 4 menunggu di babak semifinal sehingga menjadi unggulan peraih tiket promosi ketiga. Ingin pertahankan Brahim, AC Milan siap negosiasi dengan Madrid. AC Milan dikabarkan ingin mempertahankan Brahim Diaz setelah masa pinjamannya berakhir dan negosiasi dengan Real Madrid sudah direncanakan. Brahim menampilkan performa luar biasa dalam pertandingan kontra Juventus dan Torino, terutama melawan pasukan Andrea Pirlo dengan membayar kepercayaan Stefano Pioli usai mencetak gol. Pembuka fantastis dan membuat pertahanan juara Serie A musim lalu tersebut masalah yang tiada akhir dalam kemenangan 3-0. Tuttosport menjelaskan bahwa Eduardo agen mendukung ayah pemain U21 Spanyol dalam negosiasi.
Menggelar dialog dengan Paolo Maldini dan Federico Massara sekitar 3 pekan lalu. Kedua direktur Milan tersebut menyatakan mereka puas dengan performa playmaker muda tersebut. Rossoneri dan Los Blancos telah memasuki fakta bersama yang kemungkinan adanya pembaruan masa pinjaman. Dengan kali ini disisipkan pilihan pembelian, akan dibahas musim semi ini. Dalam waktu dekat ini akan diketahui bagaimana diskusi antara kedua belah pihak berlangsung. Terlebih Maldini diketahui memiliki hubungan yang sangat luar biasa dengan raksasa La Liga. Di Spanyol, surat kabar AS menegaskan keinginan Milan untuk mempertahankan Brahim. Namun, Real Madrid justru ingin menghindari kemungkinan kehilangan pemain yang begitu bertalenta dan muda tersebut secara permanen. Akan tetapi, gelandang 21 tahun tersebut ingin banyak waktu bermain. Banyak hal yang bergantung pada nasib Zinedine Zidane di klub yang juga belum pasti. Juventus tak lagi pilihan, Donnarumma siap perpanjang kontrak dengan Milan. Gianluigi Donnarumma dikabarkan mulai bergerak untuk menerima tawaran perpanjangan kontrak AC Milan. Dengan Juventus tampaknya tak lagi menjadi pilihan. La Gazzetta dello Sport beberapa waktu lalu turut mengupas masa depan Donnarumma yang selama ini dianggap sebagai pilar masa depan Rossoneri. Namun tak lepas dari topik perbincangan panas media atas kontroversi perpanjangan kontrak. Sang pemain tampaknya tak pernah menyembunyikan keinginannya bertahan di klub. Namun situasinya sulit. Proses negosiasi dengan Mino Raiola selaku agen menjadikan situasi semakin rumit. Kendati demikian, situasi saat ini sepertinya menjadi lebih positif lantaran tanpa suntikan dana dari Liga Champions. Juventus tidak akan mampu memenuhi permintaan penjaga gawang 22 tahun tersebut dan agennya. Dengan pada titik ini tidak ada alternatif lain baginya. Sementara itu, Il Diavolo telah mengajukan tawaran 8 juta euro atau 128 miliar net per musim dan tidak akan melangkah lebih jauh dari itu. Milan sendiri dianggap sebagai rumah oleh Donnarumma dan jika segala keputusan hanya bergantung pada dirinya seorang, produk jebolan akademi tersebut sejatinya sudah sejak lama menaikkan kontrak baru. Namun kedua belah pihak masih harus bernegosiasi. Dialog dengan Raiola diperkirakan akan kembali digelar segera setelah musim ini berakhir. Akan tetapi pemain internasional Italia tersebut semakin mendekati kesepakatan dengan klub yang kemungkinan dengan formula perpanjangan kerjasama setelah 1 tahun atau 2 tahun.